Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi thahiratin min sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'an al-immatul musnidin lil masyayikh ila khusu ila sahibi hadzal kitab asy-syekh Abdul Hamid Al-Ghazali wa li jami'i masyayikhina wa asatidina wa ahli silsilati ulumina wa li hawaijina min hawaij dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi saudara-saudara yang akan menyimak ya, teks kitab ya, nanti akan saya berikan link untuk mengakses kitab sekaligus mendownload ya. Kita bersyukur saat ini sudah banyak kitab-kitab yang sudah dikodifikasi dalam bentuk digital ya, bahkan dipublish siapapun bisa mendownload ya. Ini menjadi sebuah media yang sangat luas bagi kita untuk ya, semakin termotivasi mengkaji ilmu. Coba kalau kita membeli kitab ya, cetaknya itu 4 jilid harganya sudah di atas ya, 500 ribuan bahkan lebih ya. Nanti Anda bisa mengakses link kita yang bisa di-download. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabu adabil kasabi utawi ikhlah bab ya, nerangaken kitab adab atau etika kasab. Kasab itu kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan ya, usaha atau ikhtiar mencari rezeki, itu namanya kasab. Wal ma'asi ya, dan kitab adab penghidupan. Di ma'ash ya, asya ya'isu ya, ma'isyah, ma'as ya. Ini penghidupan. Artinya kata ma'as ini mempunyai makna yang lebih luas, lebih umum daripada kasab. Kalau kasabnya sekedar prosesnya mencari ya, atau prosesnya mendapatkan rezeki. Kalau ma'as ini luas ya. Segala macam sisi kehidupan manusia ya yang terkait dengan penghidupan ya. Bisa mungkin ketika sudah mendapatkan rezeki ya, bagaimana mengolah rezeki, bagaimana memanfaatkan rezeki ya, bagaimana menjadikan rezeki itu ya, jadi sebuah sarana ibadah itu namanya ma'as ya, penghidupan. Ya. Ya walaupun orang itu kadang-kadang mendapatkan rezeki dari Allah itu juga tidak mesti dengan sarana kasab ya. Karena orang itu tingkatnya bermacam-macam. Kalau kita ya namanya kita ya ahlul kasab ya kita ya mendapatkan rezekinya ya tentu dengan ikhtiar secara fisik, secara jasmani. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi kitab tentang adab, kasab dan ma'as. Iku alkitabu as-salisu, kitab yang ketiga. Min rubu'il adati saking sepertiga ya bab atau pokok kajian tentang adat. Min kitab Ihya'i Ulumuddin saking kitab Ihya Ulumuddin. Untuk diketahui saudara-saudara bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu ada 4 tema utama. Yang pertama tema ibadah, yaitu tema-tema yang mengatur ya, hubungan vertikal kepada Allah. Yang kedua ini sekarang ini kitab tentang adat, tentang habitat, karakter dan apa nih sifat-sifat lumrahnya manusia ya, dalam berinteraksi, bermuamalah ya, namanya kitab adat. Nanti yang ketiga ada kitab yang menjelaskan tentang al-muhlikat ya, sifat-sifat yang merusak dan yang keempat kebalikannya ya, sifat-sifat yang mulia. Jadi al-adat ya ini menjadi 25% dari materi yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Sisanya yang 3/4-nya ya tentang ibadah, al-muhlikat maupun al-munjiyat. Ya monggo kalau ada kesempatan pastikan bisa mengkaji atau membeli kitab terjemahnya
Atau mungkin kita bisa nanti membuka kajian bahasan yang selain adat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu memuji sapa kita. Kita memuji Allah ing Allah. Memujinya bagaimana? Hamda muwahhidin. Kelawan puji-pujiannya orang yang ahli tauhid. Ya, dengan puji-pujiannya orang yang ahli tauhid. Orang yang ahli tauhid itu cara memuji Allahnya bagaimana? Ya ini antara lain in mahaka kang ya musnah atau hancur. Pada Al-Quran itu ada yamhaqullah ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat ya. Hancur atau musnah ya. Kang hancur fi tauhidi ing dalam mentauhidkan Allah. Kang musnah ing dalam mentauhidkan Allah. Apa sing hancur, apa sing musnah? Ma sesuatu siwal wahidi sakliyane Allah kang sifat wahid yang bersifat esa al-haqqi bersifat maha benar. Jadi tauhidnya orang-orang yang ahli tauhid itu mempunyai keyakinan bahwa apa-apa selain Allah yang maha tunggal dan maha hak itu hukumnya adalah ya inmihak atau rusak atau hancur atau musnah atau musnah. Jadi yang ada sejati yang wujud itu ya hanya Allah. Sejatinya ada itu hanya Allah. Yang lain selain Allah adalah imihak ya in mahaka yan mahaku in mihak rusak hancur watalasya lan musnah tanpa tersisa ya. Talasya ini ternyata juga mirip dengan bahasa Jawa telas ya. Telas itu ternyata dari bahasa Arab. Telas, habis tanpa sisa itu bahasa Arab ya. Talasya. Talasalan musnah tanpa sisa ya. Ya, apa ma siwallah, apa ma siwal wahid. Hanya Allah yang baqin, yang maha tetap, yang maha berada dan langgeng keberadaannya. Ya. Dalam Al-Quran itu kita sering baca ya bahwa selain Allah itu halik ya, ya kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu itu akan rusak, hancur, musnah kecuali ya Allah. Wa numajidu majada yumajidu numajidulan mengagungkan sapa kita hu ing Allah tamji daman kelawan pengagungane wong ya. Orang yang bagaimana kita mengagungkan Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara mengagungkannya orang yasrahu kang menyatakan atau kang eh, mengikrarkan yasrahu kang menyatakan atau kang mengikrarkan tentang apa? Bi anna kulla syai'in kelawan sune saben-saben suci ya. Masih wallahi ini mana maziyata ya. Sifatnya syai' masih wallahi kang sakliyane Allah iku batilun batal atau batil wala yatahasya lan ora bisa mungkir atau mengingkar sapa si man. Ya. Yang kedua kita mengagungkan Allah ya dengan pengagungan sebagaimana pengagungannya orang yang menyatakan bahwa segala sesuatu selain Allah itu batil dan kita tidak memungkiri hal itu. Hanya Allah yang maha hak, selain Allah batil. Kalau begitu Nabi batil, para aulia batil tidak. Ya itu ada pengecualiannya ya. Illa manir tadho kecuali yang Allah berikan ridho, yang Allah berikan petunjuk ya. Ya maka mereka akan menempuh jalan hak, menempuh jalan Allah. Tapi bagi yang tidak mendapatkan petunjuk ya betul-betul batil. Ya, batil. Masih wallah batil. Selain Allah adalah batil. Lah yang mahak adalah Allah. Wa anna kullaman
Dan orang yang mengikrarkan menyatakan anna kulaman ing temen sune saben-saben wong fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi iku layakhluqu ora bisa menciptakan sapa mang fis samawati wal ard ora bisa menciptakan dzubaban ing seekor lalat ing lalat suci ya, ya bahwasanya manusia ya makhluk di langit dan bumi sama sekali tidak bisa ya tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan makhluk yang hina ya di sini contohkan dzubab lalat. Hmm. Walau ijtama'u lahu walau walau itu bahasa Arab tuh bahasa Indonesianya walau bahasa Arabnya juga walaupun ya, walau itu bahasa Arab walaupun istama'u berkumpul sapa siman fis samad bersatu ya, bekerja sama lahu untuk membuat dzubab lahu maring gawe dzubab tidak bisa menciptakan makhluk seremeh sehina lalat ya walaupun semua makhluk ini bersatu maka lalat itu juga merupakan ayat-ayat dari Allah kan ayat dari Allah Allah tidak merasa sungkan tidak merasa malu untuk menciptakan lalat ya. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman Inna Allah lastahi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqa Allah tidak merasa malu menciptakan perumpamaan makhluk walaupun itu seremeh nyamuk ya demikian pula lalat wala firasyan ay la yakhluqu farasyan ya bukan firasyan farasyan lan ora mampu ora bisa menciptakan sapa simang fis samawati wal ard farasan ing suwiji kupu-kupu. Dan mungkin serangga lain lah yang mungkin semakna dengan kupu-kupu. Ya, kita memuji kepada Allah mengakukan Allah ya. Ya, karena Maha Suci Allah, karena haknya Allah ya. Yang mana kita manusia ini lemah ya. Walaupun kita bersatu menciptakan makhluk sehina lalat pun kita tidak mampu. Wa nashkuru lan bersyukur sapa kita hu ing Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Idrofa'a krana ngangkat atau meninggikan sapa Allah as-sama ing langit li ibadi kanggo atau untuk hamba-hamba Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengangkat langit ini ya atau meninggikan langit ini ya. Meninggikan langit ini menjadi apa? Sakfan ya. Sakfan ya, sebagai atap atau eh, menciptakan Allah langit ini ya. Sakfan ini bisa menjadi maf'ul bi, bisa menjadi maf'ul li ajlih ya. Sakfan krono sebagai atap mabniyan ya, yang dibangun dengan kokoh. Ya, mabniyan kang den bangun dengan kokoh. Di salah satu nikmat kita Allah meninggikan mengangkat langit sebagai atap. Langit itu ya mananya memang bermacam-macam ya. Ada para ilmuwan juga bisa dimaknai dengan berbagai macam lapisan atmosfer yang mana menjadi atap kita, melindungi kita dari berbagai macam kerusakan yang diakibatkan oleh mungkin sinar matahari, oleh jatuhnya planet dan lain-lain ya. Ini karena kita dilindungi oleh langit. Langit ternyata mengandung lapisan yang melindungi manusia di bumi. Wa mahadalan gelar atau menghamparkan sapa Allah al ardo ing bumi bisa ton hale dadi ya, ya gelaran. Allah menghamparkan bumi menjadi gelaran bagi kita lahum kangge ibad wa firasyanan menjadi ya, lemek atau spray ya. Jadi silakan bumi ini sebagai lemek ya karena ini menjadi sebuah apa ya sebuah makna kias bahwa hidup di bumi itu adalah sebuah kehidupan yang nyaman, yang enak, ya, yang pas dengan karakter manusia. Coba kalau kita ditempatkan oleh Allah di planet yang lain ya, maka planet itu tidak bisa menjadi virus, tidak bisa menjadi lemek kita ya, tempat tinggal kita. Nah, kita bersyukur bumi dijadikan sebagai Allah, sebagai virus ya, sebagai lemek kita ya, tempat yang nyaman bagi kita ya, virus ya.
Firas itu mana asalnya ya spray ya, emek tidur itu ya. Wa kawwaralan memutarkan sapa Allah al-laila ing waktu bengi malam alan nahari ing atase waktu siang. Allah memutarkan ya gilir berganti malam dan siang. Faja'ala lan dadaaken sapa Allah al-laila ing waktu malam libasan sebagai pakaian selimut atau sebagai waktu istirahat. Wan nahara lan Allah menjadikan an-nahara waktu siang ma'asyan sebagai waktu mencari kehidupan. Ma'ash ya ini bisa bermakna isim makan, bisa bermakna isim zaman ya, bisa tempat mencari kehidupan, bisa waktu mencari kehidupan. Jadi Allah menjadikan malam dan siang itu ya ya fungsinya ya sudah ya berbeda-beda ya. Sebab berbeda walaupun sekarang ini ya karena aktivitas manusia yang ya sudah unlimited tidak terbatas oleh waktu ya malam bekerja siang istirahat pun ada. Tapi secara umum malam itu jadi tempat istirahat, waktu istirahat siang menjadi waktu untuk mencari ma'isyah, ma'ash ya, mencari ma'isyah. Allah menjadikan siang dan malam seperti supaya apa nih? Liang tasyiru supaya budal sira sapa si ibad ya. Supaya bergegas sapa si ibad ya, ya. Supaya bergegas budal sapa si ibad. Budal apa? Fibtigha'i fadli untuk yang dalam mencari fadilah fadilah atau keutamaan atau nikmat-nikmat dari Allah. Ketika Allah itu menciptakan siang itu sebagai waktu mencari kehidupan ya kita harus intasyulu fi ibtigha'i fadlih ya. Kita bergegas mencari fadlnya, rahmatnya, nikmatnya Allah. Ya, karena memang ya mencari rezeki itu perintah Allah ya. Ya, mencari rezeki itu perintah Allah ya. Fantasyiru fil ardi liyabtaghu fadlan. Ya, kita diperintahkan oleh Allah fantasyiru fil ardi untuk bergegas ke bumi untuk apa ya? Ya untuk mencari fadl, berkah, nikmat, rahmat dari Allah. Wayang ta'isyu lan liyang tasyiru wayang ta'isu lan supaya bisa lapang atau bisa cukup ya bisa jadi lapang ya bisa jadi lapang atau bisa jadi cukup bisa jadi berlimpah nikmat ya sapa si ibad bi kelawan mencari nikmat Allah ya. Bisa mempunyai kelapan kecukupan dari apa andiraatil hajati saking ya susahnya atau penderitaannya atau kehinaannya hajat ya kebutuhan-kebutuhan hidup ya. Karena kebutuhan hidup itu kan juga harus diikhtiari ya. Solusinya ya antara lain dengan ibtighai fadli ya, mencari keutamaan rahmat rezeki dari Allah. Inti'asan kelawan bener-bener lapang ya. Di masdar ya, kelawan lapang teman. Wa nusallilan maca selawat sapa kita ya ala rasulihi ngatasi rasuli Allah. Siapa? Baginda tercinta kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Rasulnya itu bagaimana? Rasul yang bagaimana? Alladzi yasturu. Alladzi yang tokan. Jadi apa? Isim mausul yang menjelaskan lafaz Rasul ya. Yasturu kang ya, lewat atau kang budal atau kang berangkat sapa al mukminuna wong-wong mukmin kabeh an haudhihi saking telagane Rasulullah. Masya Allah ya. Berarti nanti di akhirat bagi hamba-hamba Allah yang mendapatkan belas kasihan Allah, mendapatkan nikmat Allah, ya, semoga kita termasuk dalamnya ya. Itu ada ya yang diberikan nikmat berapa apa? Yasturul mu'minun an haudi. Orang-orang yang beriman ya, dia akan keluar ya, akan budal ya. Budal setelah melewati telaganya Rasulullah meminum telaga Rasulullah ya. Budal meninggalkan telaga Rasulullah ya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan ruwaan hale wong kang padha seger kabeh, sudah tidak haus lagi ya. Ini kita cocoknya dibaca ruwaan ya karena sahibul halnya itu al-mu'min jama'. Ruwaan itu jamak kata
fu'alun wa fu'alun ya. Ruwaan hal dalam keadaan seger kabeh. Ya. Ba'da wurudhim yang dalam sawise liwati si mukminin alaihi ing atase haud telaga ya optosan hal dalam keadaan salit kabeh. Sebelumnya mereka menuju telaga itu dalam keadaan kehausan, setelah mereka sampai di telaga itu Masya Allah ya mereka meninggalkan telaga Rasulullah ruwaan dalam keadaan sudah tidak merasa haus lagi. Amin. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat Allah bisa wurud lewat di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa ala alihi lan ing atase keluarga Nabi wa ashabi lan para sahabat Nabi. Ini kadang juga di apa? Diredaksikan dengan sahbin ya. Jadi tidak menggunakan jamak karena sahbun Nabi itu juga bermakna jamak. Wa ashabi lan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang bagaimana? Alladzina yaiku wong akeh lam yada'u kang ora padha ninggal kabeh sapa alladzina ora padha ninggal kabeh tidak pernah meninggalkan fi nusrati dinihi dalam menolong agamanya Nabi juga agamanya Allah ya maka kita kalau kita berjihad berjuang menghidup-hidupkan agama Allah kita didoakan oleh Imam Al-Ghazali dalam muqaddimah kitab ini ya, ya. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina lam yada'u fi nusrati dinihi ya tidak pernah meninggalkan apa menolong agama Allah ya tasyammuran ya, tasyammuran wangkimasan tidak pernah meninggalkan menolong agama Allah ya tasyammuran ya yang dalam keadaan ya gigih semangat ya, wangkimasan walaupun yang dalam keadaan lemah ya. Jadi menolong agama Allah itu di semua keadaan itu dilakukan ya baik dalam keadaan tasyamur atau dalam keadaan ingkimas ya, ya dalam keadaan semangat gigih ya, atau dalam keadaan ingkimas ya, dalam keadaan sedang tidak fit ya, dalam keadaan sedang pailit ya, dalam keadaan sedang rezekinya sedikit ya tidak ada alasan untuk ya, meninggalkan membela menyiarkan memperjuangkan agama Allah. Wassalamualaikum muga-muga paring keselamatan sapa Allah, semoga memberikan salam sapa Allah tasliman kelawan benar-benar keselamatan kasiron kang akeh. Nah, demikian ya saudara sekalian mukadimah yang saya bacakan. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan makro atau qot'ah atau paragraf berikutnya amma ba'du fa inna rabbal arbabi wa musabbibal asbabi ila akhirih. Ya, saya sengaja ya tidak membuat konten yang terlalu panjang ya, karena biasanya yang terlalu panjang itu menjadi bosan. Jadi kalau ada istilah ya, idza idza talal majlisu dakhalahu syaitan. Apabila majlis itu terlalu lama, maka setan masuk ke dalamnya. Maksudnya apa? Yang tidak yang masuk itu malah setan bukan ilmunya. Yang masuk malah setan bukan ilmunya. Atau ada lagi pepatah Arab ya, al-itnabu sihrun. Berpanjang-panjang lebar itu sihrun seperti sihir. Artinya apa? Menjadikan kita ngantuk ya. Coba kalau Anda mendengar ceramah 2 jam, pasti kan seperti di situ lentak, untuk ngantuk semua. Ya, maka jadi coba aja lah ya, 10 sampai 15 menit. Semoga bisa istiqomah. Yang penting itu istiqomahnya. Karena apa? Ya karena istiqomah itu menjadi sebaik-baiknya amal ya. Jadi ketika Rasulullah ditanya para sahabat, "Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal?" Ya Allah, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasulullah menjawabkan adwamuha, yang paling kontinunya, paling langgengnya amal. Wa in qalla walaupun sedikit, walaupun porsinya kecil. Baik, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kita istiqomah. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.